seperti pujian yang boleh kami sampaikan kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan mendengarkan suara Tuhan. Berbicara Tuhan kepada kami saat petang hari ini. Mohon hikmat, pimpinan, kuasa dari Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menolong kami Tuhan. Pada saat malam hari ini kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Dengan Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kami, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, mengubah kehidupan kami menjadi lebih sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sebelumnya kesempatan dan waktu pada saat petang hari ini hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Baru 10 orang. Shalom. Shalom. 20 orang. Shalom. Shalom. 100 orang. Puji nama Tuhan. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur malam hari ini ada kesempatan bagi kita, ya khususnya warga RW 1 Kelurahan Manyaran ya, mengadakan ibadah perayaan Natal Ogumene. Sudah berapa kali kegiatan ibadah diadakan Natal? 2 kali. Ya? Usianya sudah berapa tahun? Usia Ogumene? Lupa ya, sudah lupa. Ya, jadi sesungguhnya persekutuan Ogumene ini sudah berjalan dari dulu ya, tapi sempat vakum, jadi dimulai lagi sekitar 2 tahun ya Pak. Ya, puji nama Tuhan. Kiranya persekutuan Ogumene ini akan terus berjalan sampai Tuhan datang kembali. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya malam hari ini ada tamu-tamu ya yang luar biasa yang boleh hadir pada malam hari ini. Ada senior saya, Pendeta Petrus Mujiono. Ini beliau ini adalah guru agama saya ketika SMP. Jadi puji Tuhan Pak, malam hari ini kita bisa ketemu dalam suasana perayaan Natal Ogumene. Terima kasih Pak Pendeta, sehat terus. Dan juga ada Mas Paing ya. Ini teman musuhan main bola saya. Jadi di lapangan ini dulu lapangan bola. Kami sering bertanding, ya kadang-kadang sok berantem juga, tapi tidak apa-apa. Itu dulu masa kecil. Dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini bersama-sama kita merayakan Natal. Saudara, kalau berbicara tentang Natal, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu dan Saudara? Ya, bersukacita. Yang jawab nanti bisa dapat soto nanti. Apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata Natal? Apa Bu? Paduan suara. Tadi paduan suara. Ya, nyanyi. Apa lagi? Bersukacita, ada paduan suara. Ya? Sumu gitu ya. Ya. Saudara, seringkali orang berpikir ketika Natal itu yang dipikirkan itu makan enak, ya menunya apa, ya. Kemudian besok kalau Natal pakai dress code-nya apa, ya, ini ada yang nuansa merah, ada yang nuansa hitam, masuk angin jangan-jangan ini, ya. Ada yang hijau dan ada yang ya macam-macam. Dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali ketika kita berbicara tentang Natal, kalau anak-anak kecil itu selalu yang dirindukan itu adalah hadiah. Ya, hadiahnya mana? Ya, kalau nggak dapat hadiah, ya seringkali kecewa, ngambek, besok nggak ikut sekolah minggu lagi. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Natal itu adalah tentang kasih Allah kepada dunia ini. Kalau kita berpikir tentang kasih Allah ya, kepada dunia ini, itu diberikan kepada kita, diberikan kepada manusia. Saudara, ketika Allah memberikan kasih-Nya, sesungguhnya keadaan manusia itu seperti apa? Apakah dia itu orang yang baik? Apakah manusia itu orang yang luar biasa? Apakah manusia itu adalah orang yang
super, sehingga Allah itu sampai memberikan kasih-Nya kepada dunia ini. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, apa semua ya? Apa? Karena begitu besar kasih Allah akan, terus setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan berhidup kekal. Selesai. Ya. Karena Allah selesai. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kita ini siapa? Seperti tadi yang saya sampaikan, pertanyaan tadi yang saya sampaikan, apa yang sudah kita lakukan sehingga Allah itu memberikan kasih-Nya kepada kita, di mana posisi kita adalah orang yang berdosa. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Roma Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Roma pasal yang ketiga, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Silakan salah seorang untuk membacakan Roma pasal yang ketiga, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ayat 12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berzina, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Terima kasih. Saudara, inilah gambaran kehidupan. Kehidupan manusia. Dikatakan di dalam ayat yang 9 bahwa semua ada di bawah kuasa dosa. Tidak ada yang berbuat baik, semuanya menyeleweng, semuanya melakukan pelanggaran, semuanya melakukan tindakan dan perbuatan yang itu tidak berkenan kepada Allah. Itulah gambaran kehidupan manusia di dalam dunia ini. Saudara, kalau kita berbicara tentang prestasi, kira-kira kalau Bapak Ibu atau Saudara pernah mendapatkan hadiah, itu penyebabnya apa? Kenapa Bapak Ibu dan Saudara mendapatkan hadiah? Apakah Bapak Ibu dan Saudara sering melakukan pelanggaran sehingga dapat hadiah? Saudara, ketika orang itu berprestasi, ketika orang itu menunjukkan hasil yang memuaskan, maka dia mendapatkan hadiah, maka dia mendapatkan penghargaan, layak menerima itu semua. Beberapa hari yang lalu ketika pesta SEA Games itu selesai, beberapa atlet Indonesia yang mendapat medali, baik itu perunggu, perak maupun emas, itu oleh pemerintah diberikan apresiasi, diberikan hadiah, ya nilainya cukup lumayan, sekitar mungkin yang paling rendah itu 260 juta, kalau tidak salah yang perak itu 500, kemudian yang emas itu mendapatkan 1 miliar. Saudara, mereka yang mendapatkan hadiah, mereka yang mendapatkan penghargaan adalah orang-orang yang memiliki prestasi, mereka yang menang, sehingga pemerintah memberikan. Saudara, di dalam kehidupan kita mau bertanya, kenapa? Ketika manusia itu berdosa, ketika manusia itu melakukan kesalahan dan pelanggaran,
masih mau memberikan kasih-Nya itu kepada kita. Perbuatan baik apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan ini sehingga kita layak mendapatkan pengampunan dari Tuhan? Sesungguhnya kalau kita mau jujur, kita ini tidak layak mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Sesungguhnya kita layak mendapatkan yang namanya penghukuman karena perbuatan, karena dosa, kesalahan, pelanggaran yang kita lakukan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Rom, semuanya menyerempet, semuanya tidak ada yang baik. Tetapi oleh karena kasih karunia, saudara, kita diberikan kemenangan. Kita diberikan kesempatan untuk kita mendapatkan anugerah yang namanya keselamatan. Kalau bukan Tuhan yang mengorbankan diri, kalau bukan karena kasih Allah yang mengorbankan anaknya yang tunggal, saudara, rasanya sia-sia kita percaya kepada Tuhan. Tetapi oleh karena kasih Allah yang besar diberikan kepada dunia ini, sehingga kehidupan kita menjadi orang-orang yang memiliki masa depan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat kehidupan kita ini sudah diberikan anugerah keselamatan yang dari Tuhan, bayar apa enggak? Bayar enggak keselamatan dari Tuhan itu? Saudara, kalau kita membayangkan betapa kasih Allah yang besar itu, ya, kalau kita melihat cerita atau film-film menggambarkan tentang kehidupan masa kecil Yesus pada saat Yesus itu masih ada di dalam kandungan Maria, ya, membayangkan mereka harus berjalan sedemikian jauh, ya, mencari tempat untuk melahirkan. Kalau sekarang rumah sakit itu banyak, ya, Bapak, Ibu, dan saudara, khususnya ibu-ibu yang mau melahirkan itu sudah diikutkan BPJS, ya. Jadi nanti mau lahir di mana tinggal pilih. Apalagi kalau Bapak, Ibu, dan saudara punya uang yang lebih, ya, cari rumah sakit yang berkualitas baik, pelayanannya memuaskan, bisa mencari sesuai dengan keinginan kita. Tetapi pada waktu itu ketika kita melihat, ya, berbagai macam cerita, bagaimana Yusuf dan Maria, gak ada Gojek, gak ada Grab, tapi mereka melakukan perjalanan demi misi menyelamatkan kita, orang-orang berdosa, supaya kita mendapatkan anugerah keselamatan. Saudara, ketika kita mendapatkan anugerah keselamatan, apakah kita hanya berhenti pada titik terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang sudah Tuhan berikan atas kehidupan saya, tanpa kita melakukan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan? Saudara, mari kita akan membaca tema apa? Natal Okumene. Silakan dibaca. 1, 2, 3. Cinta kasih Kristus yang memperlihatkan persaudaraan. Sekali lagi yang lebih keras. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Cinta kasih Yesus yang menggerakkan persaudaraan. Ada lagu yang mengatakan, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus apa? Kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Benar gak bahwa kita di dalam Yesus adalah bersaudara? Benar? Rasanya kayak mau sih. Benar, apakah kita bersaudara di dalam Yesus? Sampai di sini yang punya musuh? Tidak punya, puji Tuhan. Siapa yang jotaan? Yang guyup berarti pernah jotaan. Sudah, nggak usah menuduh, sapa. Saudara, mungkin kita pernah mengalami situasi seperti itu, ya. Yang namanya hidup bersaudara,
Pasti kita pernah benturan dengan teman, dengan sahabat, bahkan gak usah jauh. Di dalam kehidupan keluarga pun juga demikian. Sama kakaknya gak ngomong, sama adiknya gak bertegur sapa, bahkan orang tua sama anaknya diem-dieman. Bapak ini kalau ibunya jenengke, di sini gak ada. Adanya di sana jauh sana. Ya. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Kristus itu menggerakkan yang namanya persaudaraan. Saudara, ketika kita menerima anugerah keselamatan yang dari Tuhan, anugerah keselamatan itu harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Mengasihi saudara. Mengasihi itu gampang atau sulit sih? Ya, sulit ya. Gampang diucapkan. Aku mengasihi kamu. Tetapi seringkali ucapan kita itu nggak sejalan dengan hati kita. Padahal dalam hati berbina seperti ini. Sudah kita kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cinta kasih Kristus itu yang harusnya menjadi dasar di dalam kehidupan kita menjalani kehidupan bersama. Kita ini bersaudara. Walaupun kita ini memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda satu dengan yang lain, kita diciptakan ada di dalam kehidupan yang satu dengan yang itu berbeda. Bapak Ibu dan Saudara tahu pelangi ya? Pelangi itu ada berapa warna? 7? Ada yang berapa? Berasa nyang-nyangan gitu ya. Saudara, bukan persoalan pelangi, tetapi pelangi itu akan menjadi indah ketika semua warna itu berpadu menjadi satu. Jadi pelangi itu tidak hanya kelihatan yang merah saja, tidak hanya kelihatan yang kuning saja, yang hijau saja, atau beberapa warna tertentu saja, tidak. Tetapi pelangi itu, ketika orang melihat, kemudian mengatakan indah pelangi itu, pada saat di situ muncul warna-warni yang itu bersama-sama muncul. Kalau kekuatan kita di dalam hukum ini hanya 1-2 orang saja, bagaimana mungkin kita akan menjadi kuat? Ya, tantangan, godaan dalam persekutuan hukum ini itu banyak. Ya, karena kita berasal dari berbagai macam latar denominasi gereja yang berbeda satu dengan yang lain. Saudara, dibutuhkan yang namanya kerendahan hati dari setiap orang. Sulit ya rendah hati itu. Bukan rendah diri ya, beda. Rendah hati sama rendah diri itu beda. Ya, rendah hati itu sulit. Orang itu selalu berpikir bahwa aku lebih daripada yang lain. Aku punya jabatan, aku punya kedudukan, aku punya kuasa. Aku di gereja jadi seperti ini, jadi seperti itu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan kebersamaan, di dalam hukum ini, saya katakan itu tidak berhak. Tetapi bagaimana keputusan kita, Allah itu dimuliakan di dalam kebersamaan kita. Saudara, nggak mudah untuk memulai bahkan mempertahankan persekutuan hukum itu nggak mudah. Beberapa waktu yang lalu ya saya di lingkungan saya itu ngobrol dengan beberapa warga Kristen juga. Saya bilang, Pak, bagaimana kalau di wilayah kita itu diadakan persekutuan hukum? Mereka mengatakan, "Mas, dengan ini Mas, sing non, aku sing tua tak dukung dari belakang di." Dan tidak pernah berjalan. Kemarin masih ditanyakan lagi pada waktu pertemuan warga, "Mas, piye? Jadi ini mengadakan Natalan gabungan hukum ini." Bapak, nek pulau piyambak abot. Harus semuanya terlibat di dalam kebersamaan.
Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah jika Bapak Ibu dan Saudara, khususnya di wilayah RW 1 ini, ada persekutuan okumene, ada kebersamaan. Saya pernah mendengar, ya, dulu ketika ada beberapa kejadian, ada warga yang terkena musibah, warga Kristen di RW 1 ini menunjukkan kebersamaannya. Ikut dibantu ya Pak Agung ya, dulu menolong. Saudara, mungkin walaupun yang diberikan itu tidak seberapa mungkin itu, tetapi itu menjadi perhatian bagi keluarga yang merasakan. Jadi itulah mengapa dikatakan bahwa cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Saudara, itulah yang harus kita kembangkan di dalam kebersamaan kita. Kalau bukan karena cinta kasih Kristus, maka kita tidak akan mungkin untuk mengadakan yang namanya persaudaraan. Ada ungkapan dalam bahasa Jawa yang berkata, cerah agawe bubrah, rukun agawe santoso. Ada Pak Santoso. Apa maksudnya? Cerah agawe bubrah, rukun agawe santoso. Cerah itu kondisi di mana satu dengan yang lain itu tidak rukun. Satu dengan yang lain itu ada pertengkaran. Satu dengan yang lain itu selalu ada yang namanya gontok-gontok. Saudara membayangkan, kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita, selalu setiap hari itu kalau bahasa Jawanya kerat, tukaran terus. Maka yang terjadi itu bukan kebersamaan. Maka yang terjadi itu bukan sebuah kekuatan, tetapi yang terjadi seperti dalam ungkapan Jawa ini, bubrah, berantakan. Dan itu percuma. Kalau sudah berantakan, sudah bubar, yang ada adalah siapa? Tepuk tangan dari iblis. Ya, senang. Ketika melihat umatnya itu sampai bubar, itu senang. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ungkapan Jawa itu mengatakan rukun agawe. Ketika ada kerukunan, maka di situ ada yang namanya ketentraman. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita diciptakan bukan untuk saling cakar-cakaran satu dengan yang lain, tetapi Tuhan ingin kehidupan kita menunjukkan kehidupan di mana kita mencerminkan kasih Tuhan. Allah itu nggak tanggung-tanggung ketika memberikan kasih. Dia tidak melihat bagaimana keadaan dan kondisi manusia, perbuatan apa yang sudah kita lakukan. Allah tidak melihat latar belakang kehidupan kita, tetapi Allah ingin supaya setiap orang berbalik dari kehidupan yang dosa, dari dosa menjadi kehidupan yang dimerdekakan dan yang dimenangkan. Saudara, kalau kita sudah menerima kasih Tuhan di dalam kehidupan, apakah kita akan hanya sekedar menyimpan kasih itu untuk saya saja atau diri kita sendiri saja, tanpa kita mau berbagi kasih dengan orang lain? Saudara, kita dipanggil tinggal dan hidup di dalam komunitas dengan orang-orang yang mungkin tidak sejalan dengan kita. Ada tindakan-tindakan yang seringkali terjadi yang mungkin itu tidak mengenakan, omongan-omongan, perilaku, dan semuanya ketika kita tinggal dalam lingkungan masyarakat. Saudara, orang Kristen dipanggil untuk menjadi berkat. Kira-kira kalau kita melihat ada teman gereja kita atau saudara seiman kita sering padu atau tombol ini, kira-kira gini, isin ya. Dino direwangi padu, tukaran, buru-buru pitik. Kadang-kadang ada persoalan-persoalan sepele yang terjadi di dalam kehidupan, itu menjadi pertengkaran di dalam kehidupan bertetangga kita.
Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara kita dipanggil untuk menjadi berkat. Bagaimana kita bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan? Bagaimana orang bisa mengenal kasih Tuhan? Kalau sampai pada akhirnya sesama orang Kristen, sesama orang percaya, ya tukar. Bersyukurlah saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus. Kita tinggal di Indonesia, khususnya secara kehidupan kita ini ada di dalam kehidupan yang penuh dengan damai. Coba bayangkan ketika kita tinggal di Gaza, yang hari ini masih terjadi peperangan antara Israel melawan Hamas. Apakah saudara bisa hidup tenang? Bagaimana ketika kita tinggal di Rusia atau di Ukraina, yang hari ini mereka masih berperang? Apa kita bisa menikmati kehidupan yang seperti ini? Bagaimana ketika kita tinggal di Kamboja atau di Thailand, yang hari ini mereka juga sedang berperang? Saudara, kita bersyukur tinggal dan hidup di daerah atau di negara yang secara umum baik-baik saja, aman-aman saja. Kita bisa menjalankan aktivitas kehidupan kita tanpa ada sesuatu yang membuat kita ini diliputi dengan rasa takut. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengembangkan hidup persaudaraan itu harus diusahakan bareng-bareng. Saya tidak bisa mengatakan kamu harus berbuat baik kepada saya, tetapi saya tidak mau memberikan kebaikan itu kepada orang lain. Tidak bisa. Semuanya harus terlibat di dalam memberikan kebaikan ini. Saya dan masing-masing kita harus sama-sama melakukan perbuatan yang baik di dalam kehidupan ini. Saudara, membangun itu lebih mudah atau lebih gampang daripada merusak. Sama-sama angannya, sama-sama mudahnya. Kalau seumpama Bapak Ibu dan Saudara punya tanah, ya, katakanlah 100 meter, kemudian membangun rumah sederhana sampai jadi, ya taruhlah menghabiskan waktu sekitar 2 bulan, seperti itu. 2 bulan kita bisa membangun rumah itu selesai. Tetapi kalau untuk merusak rumah itu yang dibangun selama 2 bulan, berapa lama kita bisa merusak rumah itu? Ya, setengah jam. Setengah jam itu kalau pakai gandem itu ya, palu yang besar itu mungkin setengah jam. Tapi kalau dipanggilkan bulldozer itu, ya sampai setengah jam semua rata dengan tanah. Saudara, membangun itu sulit. Mempertahankan bangunan itu sulit. Ya, kalau kita punya rumah, kemudian rumahnya ya rumah di mana saya menempati itu zaman dulu. Artinya pada waktu membangun itu nggak ada semennya, jadi cuma pasir sama kapur. Jadi rumah zaman dulu seperti itu. Jadi sekarang baru kelihatan di temboknya itu pada mokrol. Jadi tiba-tiba tidur gitu, enak tidur, tahu-tahu ada yang jatuh di muka ya. Ternyata cipratan gitu ya. Jadi apa namanya? Pokoknya itu ya yang tiba-tiba jatuh menimpa itu. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, membangun itu sulit, merawat itu sulit, tetapi menghancurkan itu sangat mudah. Saudara pikirkan itu di dalam kehidupan kebersamaan kita, di dalam kehidupan pemilu kita, di dalam kehidupan persaudaraan kita. Kalau kita ini berbeda pendapat, itu biasa. Kalau kita ini berbeda pilihan, itu biasa. Kalau kita punya pandangan yang berbeda satu dengan yang lain, itu pun biasa di dalam kehidupan kita. Tetapi selalu ingat, yang menjadi dasar kebersamaan kita untuk membuat kehidupan kita penuh dengan persaudaraan ada karena cinta kasih Kristus. Selalu sertakan Kristus itu di dalam setiap aktivitas kehidupan dan kebersamaan kita. Kalau kita melepas cinta kasih Kristus,
Maka jangan berharap kita mendapatkan yang namanya persaudaraan. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang tinggal bersama itu belum tentu bisa merasakan yang namanya persaudaraan. Pasti Bapak Ibu dan Saudara pernah melihat ya, mungkin tetangga atau teman sahabat tinggal bareng satu rumah tetapi gak akur. Banyak atau betul seperti itu. Ada banyak dan itu terjadi. Jadi belum tentu tinggal bersama itu di situ ada persaudaraan. Tetapi ketika kita di dalam kehidupan ini ada kebersamaan, maka di situ akan muncul yang namanya persaudaraan. Saudara, sertakan Yesus di dalam kita membangun kehidupan persaudaraan kita. Tanpa Yesus, jangan pernah kita berharap mendapatkan yang namanya persaudaraan yang rukun itu. Satu nasihat yang disampaikan oleh Daud di dalam Mazmur nomor 133 itu luar biasa. Menceritakan tentang persaudaraan yang rukun, hidup di dalam persaudaraan yang rukun. Daud mengatakan bahwa begitu indahnya dan baiknya apabila kita tinggal hidup bersama dengan rukun. Saudara, apa yang pada akhirnya dicapai ketika kerukunan itu muncul? Berkat Tuhan itu mengalir di dalam kehidupan. Kadang-kadang kita tidak pernah tahu bahwa yang namanya kebersamaan, yang namanya kesatuan, yang namanya persaudaraan itu adalah kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Apalagi ketika kita mendasar persaudaraan itu dengan cinta kasih Tuhan. Kalau Tuhan itu selalu disertakan di dalam persaudaraan kita, maka nantikan berkat Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil di dalam kehidupan hari ini untuk menjadi satu, supaya kita bisa menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan bagi dunia, supaya orang bisa melihat, supaya orang bisa menerima anugerah keselamatan seperti kita hari ini. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pikirkan itu di dalam kehidupan kita bersama. Kembangkan itu di dalam kehidupan kita bersama. Pakai Kristus menjadi dasar di dalam kehidupan dan kebersamaan kita hari ini. Saya mengundang Bapak dan Saudara bagi berdiri bersama-sama. Mari kita akan menyanyikan pujian sebagai respon kita kepada Tuhan. Jadikan kami satu. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pikirkan ini. Natal harus mampu membuat kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain, sehingga Yesus dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Jadikan kami satu. Kami satu.
Jadikan kami hidup di dalam persaudaraan yang rutuh, di mana pada akhirnya ketika itu terjadi, berkat Allah mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk keselamatan yang telah Tuhan berikan atas kehidupan kami. Dalam kehidupan di mana kami bukan orang yang hebat, bukan orang yang luar biasa, tetapi ketika Tuhan memberikan kasih, kami adalah orang-orang yang berdosa, dan kami dilayakkan oleh Tuhan mendapatkan anugerah keselamatan itu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sepanjang kehidupan kami, berkat pemeliharaan Tuhan itu terjadi. Dan biarlah Tuhan, semua kebaikan yang Allah berikan itu membawa kehidupan kami, berimbas kepada kehidupan kami ke orang lain, menjadi berkat. Dan kami boleh hidup menjadi berkat, menjadi saudara bagi sahabat, bagi teman, dan orang-orang yang hari ini belum mengenal akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami satu. Kekuatan Tuhan terus boleh berikan bagi persekutuan Okumene di RW 1 Manyaran ini. Tuhan berkati semakin kuat setiap pengurus yang Tuhan pilih, supaya terus dapat menjadi satu kesatuan yang kuat, yang utuh, untuk bisa terus mewartakan kebaikan Tuhan di tengah dunia, di tengah masyarakat, khususnya di wilayah RW 1 ini Bapak. Jadikan Tuhan persekutuan ini tidak hanya sekedar persekutuan rutinitas, tetapi persekutuan yang hidup, yang memberkati lingkungan, sehingga Tuhan Yesus dipermuliakan. Terpujilah Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali.